Ayo belajar. Iya, Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 4, sehat itu penting. Nah, untuk hari ini kita belajarnya tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 yang meliputi IPA KD 3.4 dan 4.4, kemudian ada Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan kegiatan membaca pantun, siswa dapat menjelaskan makna pantun dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mencari tahu, siswa dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia secara rinci. Dan yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu, siswa dapat menyebutkan penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan benar. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, yaitu mengenai pantun. Pada subtema sebelumnya, kamu sudah mempelajari ciri-ciri dan berbagai jenis pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Ungkapan perasaan atau maksud tersebut disampaikan melalui bagian isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Mari kita ingat kembali ciri-ciri pantun. Ayo, siapa yang masih ingat? Ciri-ciri pantun yang pertama, bersaja AB-AB. Kedua, terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. 3, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Dan yang keempat, 1 bait pantun itu terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Kalian ingat kembali ya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Untuk mengetahui isi atau makna dan amanat pantun, baca dan pahamilah bagian isi pantun dengan seksama, kemudian ceritakan isi atau makna dan amanat pantun tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Nah, tadi kita sudah membahas tentang isi atau makna dan amanat pantun. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut, sedangkan amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Ayo, bacalah contoh pantun berikut. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Isi atau makna pantun di atas adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Kemudian amanat pantun di atas adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian Bu juga punya contoh pantun yang lainnya. Naik perahu harus mengayuh. Tak ada perahu, naiklah rakit. Jagalah kesehatan tubuh agar kita tidak mudah sakit. Makna pantunnya,
Menjaga kesehatan tubuh sangat penting dilakukan agar tubuh tidak mudah sakit. Sedangkan amanat pantunnya, kita harus menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah sakit. Selanjutnya contoh pantun yang ketiga. Beli pisang ke pasar Keranggan. Pisang dipikul pakai tandu. Ayo kita gerakkan badan agar jantung sehat selalu. Makna pantunnya, rajin menggerakkan badan membuat jantung sehat. Ketiga pantun tersebut memiliki makna himbauan untuk menjaga kesehatan agar tidak mudah sakit. Nah, sekarang coba kamu buat di buku ulangan tematik sebuah pantun yang makna atau isinya tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah manusia. Seperti yang kita ketahui, darah merupakan bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung, pembuluh darah, dan darah harus kita jaga kesehatannya. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ peredaran darah tersebut mengalami gangguan, peredaran darah kita akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, ataupun darah. Apa akibatnya jika kita tidak menjaga kesehatan organ peredaran darah? Ya, tentu saja kita akan mengalami berbagai macam gangguan kesehatan. Berikut beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Ya, yang pertama, kita akan belajar mengenai gangguan kesehatan pada jantung. Contoh gangguan kesehatan pada jantung ada jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, ini bisa dilihat di gambar, itu ada pembuluh darah pada jantung yang tersumbat. Pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir dengan baik ke jantung. Nah, ciri-cirinya pada gangguan kesehatan berupa jantung koroner yaitu penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh arteri koroner sehingga mengalami penyumbatan. Hal ini disebabkan oleh makanan yang banyak mengandung kolesterol. Gejala gangguan kesehatan jantung koroner yaitu sesak nafas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih dari 120/80. Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi. Sedangkan angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Tekanan darah normal tadi yaitu sama dengan atau lebih rendah dari 120/80. Terus apa akibatnya jika tekanan darah kita terlalu rendah atau terlalu tinggi? Nah, yang pertama yaitu hipotensi atau lebih sering kita kenal dengan nama tekanan darah rendah. Ciri-cirinya, tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun yaitu lebih rendah dari 90/60. Hal ini terjadi karena menderita penyakit misalnya diare, gangguan pada jantung, infeksi dehidrasi, sedang hamil, kehilangan banyak darah, dan kekurangan nutrisi. Untuk gejalanya, tiba-tiba pusing atau terjatuh dan pingsan. Yang paling umum adalah pusing ketika merubah posisi tidur ke posisi duduk. Untuk faktor penyebab hipotensi ini, antara lain ada usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Selanjutnya kita belajar mengenai hipertensi atau lebih kita kenal tekanan darah tinggi.
Hipertensi terjadi karena naiknya tekanan darah, salah satunya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Nah, untuk hipertensi, tekanan darah di dalam pembuluh arterinya ini meningkat, yaitu lebih dari 120/80. Untuk faktor penyebab hipertensi, 1. Gaya hidup tidak sehat, 2. Lanjut usia, 3. Jarang berolahraga, dan keempat, stres. Kemudian untuk gejala penderita hipertensi, 1. Sering merasa pusing, 2. Jantung berdebar-debar, 3. Sesak nafas jika terlalu lelah, 4. Pundak dan leher terasa kaku, 5. Mudah lelah, dan yang keenam, mudah marah. Untuk mengatasi hipertensi dapat kita lakukan dengan 1. Menghindari stres, 2. Berhenti merokok dan mengkonsumsi alkohol, 3. Diet rendah garam, kolesterol, dan lemak jenuh, dan yang keempat yaitu kita harus secara teratur latihan fisik atau berolahraga. Selanjutnya kita belajar gangguan kesehatan pada pembuluh darah manusia yaitu varises. Varises terjadi karena pelebaran pembuluh balik terutama terjadi di kaki. Untuk gejalanya, yang pertama muncul benjolan pada kulit berwarna keunguan. Hal itu disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan, varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai. Untuk faktor penyebab terjadinya varises, yang pertama ada faktor keturunan, dan yang kedua terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Nah, itulah tadi beberapa gangguan pada kesehatan jantung dan pembuluh darah manusia. Agar kalian lebih paham mengenai gangguan pada kesehatan jantung dan pembuluh darah manusia, silakan kalian lengkapi tabel berikut ini, kalian kerjakan di buku ulangan tematik. Ya, hari ini kita sudah belajar mengenai makna pantun dan beberapa gangguan kesehatan pada organ jantung dan pembuluh darah manusia. Untuk mengukur pemahaman kalian, jangan lupa kalian kerjakan latihan soal yang sudah disediakan. Bisa kalian lihat di kolom deskripsi video ini ya. Jangan lupa tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, dan tetap jaga kesehatan di rumah. Jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan luar biasa. Sekian materi pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.